3. Sekarang contoh keduanya, sebentar saya tulis. Yang belum absen ya. Contoh duanya susah. Oke. Sekarang contoh duanya 3. Apa sih tadi? Sebentar. 3 akar 2/3. Sorry. Per akar 2. Yang belum absen ya. Tolong absen yang belum absen. Nanti takutnya saya nggak kecatat. Ini untuk contoh kedua. Sebenarnya sama, intinya itu sama. Kita harus membentuk, teman-teman sudah tahu ya kalau bilangan, kalau seper ini disebut dengan pembilang. Jelek tulisannya, entahlah. Ini pembilang dan yang di bawah penyebut. Tahu ya? Oke. Mbak Awi siapa namanya untuk absennya? Mbak Mu'alifah. Nama aslinya siapa, Mbak? Oke. Sebenarnya intinya kita itu berusaha untuk membuat penyebut ini tidak dalam bentuk akar, tapi dalam bentuk bilangan asli. Sebenarnya itu intinya. Jadi di sini kita harus membuat bentuk bilangan menjadi bilangan asli. Jadi kita mengusahakan agar penyebutnya itu tidak boleh berakar. Jadi kalau kasus seperti ini, Mbak tahu kan? Tahu nggak? Kalau seandainya ada min akar 3 itu supaya dia bisa menghilangkan bilangan akar ini. Pembilang dan penyebut, Mbak. Kalau pembilang itu kalau ada bilangan per-peran, jadi kalau ada A per B, yang atas itu disebut pembilang, yang bawah itu disebut penyebut. Itu biasanya untuk istilah di matematika. Itu, Mbak. Contoh nomor 2 dibalik. Enggak, belum. Saya masih menjelaskan untuk mengenai ini, untuk supaya kita bisa menghilangkan akar di dalamnya ini. Jadi supaya kita bisa menghilangkan akar, maka kita mengalihkan bilangan itu dengan kebalikannya. Jika ini, Mbak tahu kan kalau ada A min B itu dikalikan dengan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Di sini pernah tahu ini enggak? Untuk rumus ini. Iya. Oke, jadi gini. Saya jelaskan untuk ini ya. Kenapa dia kalau A min B dikali A plus B, dia menjadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi penjelasan seperti ini. Ini kan ada A min B dikali B plus C. A plus B, sorry. Ini kita kalau mau menyelesaikan gini, berarti A dikali A. A dikali A apa? Hasilnya A kuadrat, iya kan? Kalau A dikali B, hasilnya
Sekarang satu-satu, berarti plus AB. Ya benar. Kalau sekarang min B dikali A, tadi kan kalau A min AB. Iya benar, min AB. Kemudian kalau B dikalikan B, min B dikali B, hasilnya ini ke sini sudah, tadi ini ke sini. Min min B apa, ayo cuma min B aja. Nggak apa-apa Mbak Santi. Min B kuadrat. Iya, min B kuadrat. Ini kan kalau saat kita ada A kuadrat plus AB min AB kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti plus AB dikurangi min AB ini habis, ya kan? Berarti tinggal A kuadrat min B kuadrat. Paham di sini kan? Ya. Oke, kalau paham. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang ini. Jadi intinya sama dengan konsep tadi itu sama. Sekarang kita tinggal yang oh, oke, dicatat dulu. Oke, boleh. Ini ya. Sampai sini Mbak ya. Mana? Ini A min B plus A plus B ini yang mau dicatat. Enggak apa-apa, kalau Mbak mau ada perlu silahkan aja. Iya, enggak apa-apa Mbak Atun. Silahkan kalau ada perlu silahkan. Ini rumus pekalian Mbak. Rumus pekalian. Enggak apa-apa, silahkan dicatat. Nanti di belakang sebenarnya ada kok pekalian dengan sekawannya. Sebenarnya nanti di belakang ini sudah ada, tapi ini perlu dijelaskan dulu. Oke, silahkan kalau ada yang mau nyatet. Di buku paket tuh ada. Ada di halaman 8. Sebenarnya ini agak lompat sih dia nulisnya. Jadi nggak begitu urut. Iya, halaman 8. Betul. Betul sekali. Soalnya itu kan saya lihat dari contoh soal yang halaman 6 itu Mbak, saya ambil dari situ. Makanya saya harus jelasin juga yang akar sekawan dulu. Sudah selesai, kita lanjut. Nulisnya udah. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya kan tadi 3 akar per akar 2 min akar 3 kan. Jadi kita kalikan dia dengan akar sekawannya. Tuh, sebentar. Berarti ada 3 per akar 2 min akar 3. Akar sekawannya dari akar 2 min akar 3 berapa?
Ada yang tahu akar sekawannya dari akar 2 min akar 3? Kalau tadi ada A min B, berarti akar sekawannya kan A plus B. Kalau sekarang ada akar 2 min akar 3, berarti akar sekawannya akar 2 plus akar 3. Ya kan? Tinggal kita di sini tuh kita tinggal membalik positif, negatifnya menjadi positif, Mbak. Sebenarnya. Gini. Ya kan? Kalau penyebutnya kita kalikan dengan akar 2 plus akar 3, berarti pembilangnya kita harus mengalikan dengan akar 2 plus akar 3. Supaya dia menjadi B per B tadi. Di sini paham? Sampai di sini? Belum. Oke. Saya ulang kalau belum paham. Tadi kan di sini. Oke, tadi kan kita di sini kan sudah menjelaskan kalau akar A min B itu akar sekawannya adalah A plus B, ya kan? Itu berlaku juga sama. Seandainya ada akar A min B min akar B, berarti akar sekawannya adalah akar A plus akar B, plus akar B. Di sini paham kan di sini? Intinya kalau akar sekawan, dia kalau bilangan pertama dia negatif, maka bilangan kedua dia akan positif. Kalau bilangan pertamanya di sini positif, bilangan keduanya dia di sini akan negatif. Oke. Karena kalau sudah paham, di sini kan dia ada 3 per akar 2 min akar 3. Ini kita kurung biar Mbak nggak bingung. Untuk mencari akar sekawannya kan kita pada acuan pada penyebutnya kan. Di sini ada akar 2 min akar 3. Berarti akar sekawannya adalah akar 2 plus akar 3. Di sini paham? Berarti ini akar sekawan dari ini. Oke. Tadi kan disebutkan di penjelasan sebelumnya kan kita akan mengalihkan dengan bilangan B per B ya. Mana ya? Tadi kan di sini kan dijelaskan kalau ada A per B, kita mengalihkan dengan bilangan B per B supaya dia tetap biar dia nilainya tidak berubah. Makanya di sini kalau kita di penyebutnya ada akar 2, betul, akar 2 plus akar 3 berarti pembilangnya juga harus dikalikan akar 2 plus akar 3. Di sini paham? Paham. Oke. Sekarang kita tinggal mengalihkan ini. 3 kali akar 2 plus akar 3. Berarti ini dikalikan satu-satu, Mbak. Berarti 3 dikalikan akar 2 itu sama dengan 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 3. Di sini paham? Belum. Oke, kalau belum, iya. Kayaknya nggak muat. Sebentar. Saya tulis. Saya ulang lagi ya. 3 per akar 2 min akar 3. Ini dikalikan dengan akar skalanya akar 2 plus akar 3 min akar 2. Alah.
Di sini sudah paham semua Mbak ya? Kenapa ini dikalikan dengan bilangan ini, sudah paham ya? Sekarang tinggal kita mengalihkan satu persatu. Di sini kan ada 3, ada dikali dengan akar 2 plus akar 3. Jadi setiap 3 di sini dia dikalikan dengan setiap akar 2 dan dikalikan dengan akar 3. Jadi dia kalikan satu-satu. Sekarang 3 dikalikan dengan akar 2 berapa? Berarti kan kalau 3 dikalikan akar 2 kan 3, bukan 6. Berarti kan 3 akar 2, betul. Ditambah, bukan 12. Ya benar 3 akar 2, kata Mbak Riri. 3 akar 3 ditambah 3 akar 3. Di sini paham? Oke, kita tinggal mengalihkan aja Mbak, 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 3. Kemudian yang bawah, ini sama sebenarnya dengan rumus A min B dikali dengan A plus B. Tadi kan rumusnya sama dengan, nilainya kan hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat kan. Tadi kan hasilnya ini kan. Sekarang untuk rumus ini, ada 2 akar 2 min akar 3 dikali dengan akar 2 plus akar 3, hasilnya akar 2 pangkat kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Oke, di sini paham nggak? Oke, kalau sudah paham, sekarang kalau sudah paham, berarti kan kalau yang 3 akar 2 kan tetap kita tulis lagi, karena akar 2 kan kita nggak bisa mengeluarkan kan, ditambah 3 akar 3. Sekarang akar 2 kuadrat berapa hasilnya? Akar 2 kuadrat di sini hasilnya berapa? Akar, bukan 4. Kalau akar 2 kuadrat berarti 2, benar. Kalau yang jawabannya 4, salah. Berarti di sini ada akar, kan sebenarnya kalau mau ditulis lagi kan gampang Mbak ya. Ini tinggal 2 pangkat setengah. Kalau akar 2 kan pangkat setengah kan, dikalikan 2 lagi. Ditambah, negatif. 3 pangkat setengah dikalikan kuadrat. Ya kan? Kemarin kan diketahui kalau seandainya ada A pangkat N dikali M, itu kan sama dengan A pangkat MN, ya kan? A pangkat N kali M. Oke, berarti di sini kan tinggal 3 akar 2 dikurangi dengan 3, ditambah dengan 3 akar 3 sama dengan 2 dikurangi berapa? Dikurangi 3 kan? Ya. Di sini paham nggak sampai di sini? Yang lain? Oke, Mbak Riri, Mbak Ayu paham? Kok bisa 3? Kok bisa 3? Karena di sini Mbak, yang ini kan ada akar 3 kuadrat. Akar 3 itu kan sama dengan 3 pangkat setengah kan?
pangkat setengah dikalikan lagi dengan 2. Berarti kan 3 pangkat setengah pangkat 2. Berarti kan sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Pangkat 2 per 2 berarti kan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Masih bingung Mbak Santinya? Saya ulang ya. Kenapa dia ketemu 3? Kan di sini ada ini, dari sini bingung nggak? Dari sini tadi udah nggak bingung kan? Kalau kita turun ke bawah satu step lagi, ada 2 pangkat setengah pangkat 2 dikali 3 pangkat setengah pangkat 2. Di sini bingung nggak Mbak Santinya? Masih? Mbak Santinya masih bingung? Oke, saya ulang kalau gitu kalau masih bingung. Oke, yang lain nunggu ya. Oke, kita ulang kalau masih bingung. Kan di sini ada, yang ini sudah nggak bingung kan? Yang 3 akar 2 ditambah 3 akar 3, terus dibagi akar 2 kuadrat min akar 3 kuadrat, di sini bingung nggak? Sudah paham kan? Oke, di sini paham. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini kan berarti yang atas kita nggak ada masalah kan? Kita tulis lagi. Jadi tetap 3 akar 2 ditambah 3 akar 3. Kita tulis lagi, sama. Sekarang kan yang jadi masalah yang akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat. Saya tulis di sini Mbak ya. Akar 2 kuadrat itu kan sama dengan 2 pangkat setengah per 2. Ini bingung nggak di sini? Di sini bingung nggak? Yang di sini. Mbaknya jangan lihat di sini dulu. Di sini bingung nggak? Mbak Santi? Tadi yang masih bingung Mbak Santi ya. Mbak Santi gimana? Setengahnya dari mana? Setengahnya dari akar pangkat 2. Kan yang tadi saya rumusnya saya tulis Mbak ya. Ada, kalau ada akar A itu kan sama dengan A pangkat setengah. Ya kan? Kalau ada akar N pangkat akar A akar N itu kan sama dengan A pangkat 1 per N. Itu rumus. Ingat kan? Oke. Sekarang 2 pangkat setengah kali 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 per 2. Kalau 2 pangkat per 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Oke, di sini masih bingung? Mbak Santi sama Mbak Ulfa? Oke, Mbak Santinya udah paham? Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Sekarang kita lanjut ke yang penghitungan ini. Berarti kan ini ada akar 2 pangkat setengah kuadrat kan? Dikurangi 3 pangkat setengah dikuadratkan. Ya, berarti nanti hasilnya adalah 3. Kita tulis lagi. Akar 2 ditambah 3 akar 3 dibagi 2 min 3. Di sini paham semuanya? Sampai di sini? Oke, kalau paham. 3 dari mana? Sama Mbak. Kalau tadi kan saya jelasin akar 2 kuadrat sama dengan 2 pangkat setengah kali 2 sama dengan 2 pangkat 1. Itu sama dengan 2. Ini sama dengan 3. Jadi 3
pangkat setengah dikalikan 2 itu sama dengan 3 pangkat 2 per 2 sama dengan 3. Jadi kenapa dia nilainya 3? Ini 3, ini 2. Perhitungannya 3 pangkat setengah sama 2 pangkat setengah kuadrat ini sama, Mbak, kayak di sini. Persis, cuma nanti angkanya diganti 2 dan 3. Oke, Mbak Santi sudah paham? Kalau belum paham nggak apa-apa, Mbak Santi bisa tanya. Kalau yang 2,5, 2 pangkat setengah kali 2 itu ketemunya 2, Mbak. Jadi ini tinggal 2 min 3. Kalau angkanya sama nggak dihitung-dihitung semua, Mbak Wati ini. Jadi kalau ngerjain itu satu langkah satu langkah. Di sini sudah paham ya, Mbak, ya, Mbak Santi? Oke, sekarang kan kita tulis lagi yang atas 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 3. 2 dikurangi 1 berapa? Sorry, 2 dikurangi 3 hasilnya berapa? Minus 1. Ayo, Mbak Wati ini kok dia 5, dari mana? Minus 1. Mbak Wati ini nilainya 2 dikurangi 3 itu minus 1 ya, Mbak, ya. Kemudian kita membagi semua bilangan penyebut dengan pembilang dengan penyebut. Membagi pembilang dengan penyebut. Karena dia negatif 1, otomatis sekarang kan ada plus 3 per 2 dibagi min 1 sama dengan min 3 per 2 min 3 per 3. Sorry, ini 3. Min, ini 3, sorry. Ini 3 per 3. Paham di sini? Karena kenapa ini berubah menjadi negatif? Karena pembilangnya dibagi dengan penyebut minus 1. Jadi kenapa dia akhirnya menjadi bilangan negatif? Nih, paham? Ada pertanyaan kah? Oke, yang lainnya? Oke, semuanya paham. Oke, ini mau ditulis? Oke, saya mulai dari sini ya. Silakan kalau mau ditulis. Sudah ditulis. Oke. Sekarang lanjut ya, berarti kalau sudah ditulis. Saya hilangkan dulu ah. Oke, sekarang kita Oh, Mbak Santi tanya ya. Sebentar. Sorry, nggak kelihatan tadi pertanyaannya. Benar kata Mbak Ayu. Kenapa dia berubah menjadi negatif? Karena dia dibagi dengan negatif. Jadi kenapa dia menjadi negatif? Karena dia positif dibagi dengan negatif.